Pernah kebayang nggak gimana kalau malam itu nggak pernah ada? Kedengarannya kayak ide di film fiksi ilmiah ya. Tapi, sebuah perusahaan bernama Reflect Orbital lagi berusaha mewujudkan hal itu. Misi mereka sederhana, tapi gila. Menjual sinar matahari kapanpun kita butuh. Coba deh, kita berhenti sejenak dan bayangin, apa yang bakal berubah di dunia ini kalau gelapnya malam itu jadi sebuah pilihan? Pertanyaan ini, teman-teman, adalah inti dari sebuah revolusi yang akan kita bahas tuntas hari ini. Semua ini berawal dari satu fakta yang simple banget. Matahari, reaktor fusi raksasa di pusat tata surya kita, itu memancarkan energi yang jauh-jauh lebih besar dari yang kita butuhkan. Ini sumber daya paling melimpah yang kita punya, dan jujur aja sebagian besarnya cuma terbuang gitu aja ke angkasa. Nah, disinilah Reflect Orbital masuk ke dalam cerita. Misi mereka, meskipun terdengar sederhana, sebetulnya super ambisius. Mereka mau menangkap energi tak terbatas ini dengan cara yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan ini dia caranya. Bukan dengan panel surya yang rumit atau kabel-kabel panjang, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih elegan, lebih langsung. Cermin raksasa di luar angkasa. Bayangin aja, cermin ini bisa diarahkan untuk memantulkan cahaya matahari ke titik manapun di bumi, kapanpun kita mau. Oke, kedengarannya keren banget kan? Tapi, gimana sih cara kerjanya? Yuk kita coba bedah teknologinya lebih dalam. Jadi, inti teknologinya itu adalah konstelasi satelit. Artinya, ini bukan cuma satu cermin raksasa aja, tapi sebuah jaringan satelit yang kerja barengan. Tiap satelit ini punya reflektor super presisi yang bisa diarahin, pakai struktur gede yang bisa mekar di angkasa buat nangkep dan mantulin cahaya matahari dengan akurat banget nih. Tentu aja, iya, ide segila ini butuh modal yang nggak main-main. Nah, sekarang kita geser sedikit dari teknologinya ke sisi bisnis buat lihat gimana caranya mereka bisa meyakinkan investor-investor kakap buat naruh duit mereka di sini. Coba dia lihat lini masa ini. Gila kan? Dalam waktu kurang dari setahun, mereka langsung ngebut dari pendanaan awal 6,5 juta dolar sampai dapat kontrak pertahanan. Di dunia startup teknologi, kecepatan kayak gini tuh langka banget. Dan ini nunjukin kalau pasar percaya banget sama ide mereka. 20 juta dolar. Angka ini jadi titik baliknya. Ini bukan lagi sekedar proyek iseng atau eksperimen. Ini modal yang serius banget buat benar-benar membangun satelit dan nyiapin peluncuran pertama mereka ke orbit. Dengerin deh apa kata investor utama mereka. Mereka nggak ngeliat Reflect Orbital ini cuma sebagai perusahaan satelit biasa. Perhatiin deh kalimatnya. Kategori baru dalam infrastruktur di luar angkasa. Ini sinyal kuat banget kalau para ahli di luar sana melihat potensi yang benar-benar bisa mengubah permainan. Daftar investornya aja udah kayak daftar siapa sih yang nggak kenal di dunia modal Ventura? Tapi coba lihat poin kedua, Sequoia. Buat yang belum tahu, mereka ini investor legendaris yang dulu modalin Apple dan Google. Dan faktanya, ini adalah investasi pertama mereka di teknologi antariksa sejak SpaceX. Kebayangkan seberapa besar kepercayaan mereka kalau Reflect Orbital ini bisa jadi the next big thing. Oke, teknologinya ada, duitnya ada. Terus, buat apa? Siapa yang mau beli sinar matahari? Nah, sekarang mari kita lihat aplikasi nyatanya di dunia. Angka ini benar-benar luar biasa. Sebelum satu pun satelit mereka ada di orbit, udah ada lebih dari 260.000 aplikasi yang masuk. Dari 157 negara. Ini membuktikan kalau permintaan global untuk layanan yang bahkan belum ada ini ternyata masif banget. Jadi, siapa aja mereka? Aplikasinya ternyata macam-macam banget. Bayangin deh, ladang surya yang bisa terus menghasilkan listrik bahkan setelah matahari terbenam. Atau tim penyelamat yang bisa bekerja semalaman penuh di lokasi bencana dengan penerangan seterang siang hari. Sampai kebutuhan militer untuk operasi-operasi strategis. Strategi mereka ini cerdas banget. Mereka langsung mentargetkan 2 pasar raksasa sekaligus. Buat pasar komersial, yang mereka jual itu produktivitas. Energi bersih 24/7. Proyek infrastruktur yang bisa jalan terus tanpa henti. Nah, buat pemerintah, yang mereka jual itu keunggulan strategis. Penerangan taktis dan ketahanan energi untuk misi-misi yang super penting. Jadi, apa langkah selanjutnya? Yuk kita intip jadwal peluncuran mereka dan coba pikirkan apa implikasi besarnya dari dunia yang mungkin gak akan pernah gelap lagi. Ini bukan lagi sekedar wacana atau konsep loh. Rencananya udah jelas banget. Satelit pertama akan meluncur pada musim semi 2026.
Dan setelah itu, mereka bakal ngadain semacam tur dunia buat pamer kekuatan teknologi ini dengan menerangi 10 lokasi ikonik di seluruh planet. Tentu aja, kemampuan buat menghapus malam itu memunculkan banyak pertanyaan etis yang besar. Dan Reflect Orbital kayaknya sadar betul soal itu. Kutipan ini menunjukkan komitmen mereka buat menggunakan teknologi ini dengan penuh tanggung jawab, memastikan cahayanya cuma nyorot area yang disetujui tanpa mengganggu kehidupan di sekitarnya. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terbesar dari semuanya. Mengendalikan terang dan gelap itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini bukan lagi cuma soal teknologi, tapi soal kekuasaan. Kekuasaan untuk mengubah ritme paling mendasar di planet kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita bisa melakukannya, tapi siapa yang berhak memutuskan kapan malam harus berakhir